Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini di hari Kamis. uh, Simple aja hari ini. Market masih begitu-gitu aja ya. Tadi sempet naik bentar di 58.000, tapi udah turun lagi sekarang di 57. Ini masih nggak aman ini ya. Apakah besok akan memasuki Black Friday? Ya kita nggak tahu juga ya. Jadi masih banyak yang wanti-wanti. Jadi sedikit kita bahas inilah yang nanya pertama kemarin kok nggak dibahas udah terpilihnya si Jerome Powell ya, si kakek Jerome Powell melanjutkan periode keduanya. Ya, apa yang mau dibahas udah terpilih di kripto. Dia nggak, sementara ini belum berapa ngefek. Kita lihat justru pas habis kepilih logam mulia yang anjlok ya, harga logam mulia precious metal, emas, perak, platinum, palladium, rhodium drop semua ya. Terus market juga, stock market sebagian juga drop gitu. Tapi kripto nggak terlalu ini, dikit aja merahnya. Jadi ya kemarin makanya saya nggak bahas ya. Tapi begini, jadi tadi kita lihat kan pertemuan semalam dia FOMC ya. Jadi Fed juga ini, mereka yang buat mereka agak serius hadapin ini ya inflasi. Karena kan bulan kemarin yang Oktober itu naik dia 5,2%, 5,4 ya. Nah terus yang bulan ini November ini nggak salah, bulan September 5,2 keluar hasilnya di Oktober. Nah ini yang bulan Oktober keluar hasil di November naik lagi 6,2%, maka dia harus tekan inflasi. Maka kemarin itu pertemuan Fed, beberapa pimpinan Fed itu mengusulkan kayaknya tapering ini di double gitu. Nah kalau double ini berarti bisa aja terjadi tapering tantrum ya. Tapi itu yang mereka bahas, ada sebagian ini udah kesepakatan atau enggak, mereka juga maksudnya dipersingkat. Si Jerome Powell itu kan pengennya itu soft tapering pelan gitu sampai mungkin di pertengahan tahun 2022 gitu kelar. Nah kemarin itu mereka itu pengennya double gitu. Double berarti bisa aja terjadi yang jelasnya stock market ya, biasanya begitu. Yang udah jelas itu stock market sama komoditas ya, itu drop biasanya gitu. Tapi beberapa petinggi itu bilang ya drop lah, jangan takut drop karena udah pernah terjadi, kita pernah lakukan itu katanya kan, pernah lakukan itu ya, crash nanti pelan-pelan kita fix balik, daripada ini inflasi semakin tinggi semakin sulit ditekan gitu. Jadi mereka si malakama juga istilahnya. Jadi makan mati bapak, nggak makan mati ibu gitu. Jadi dia nyari yang mana sebaiknya jangan mati, paling sekarat aja dulu gitu mungkin ya. Kira-kira begitu ya kita lihat. Jadi masih ini berlanjut, katanya nanti bulan 12 tanggal berapa masih ada pertemuan, mungkin mau dinaikkan limitnya. Yang awalnya soft mungkin dia agak lebih kenceng gitu, lebih ketat gitu. Jadi diminta lebih ketat lagi dia punya pelaksanaan tapering ini gitu ya. Jadi itu pertemuan kemarin biasanya begitu udah jelas. Logam mulia masih lebih turun. Saya nunggu itu juga sih. Ke kripto gimana ya, saya nggak tahu ya. Mungkin ngefeknya dikit karena mungkin market semua masih mencondong ke kripto ya. Buang uangnya, asetnya ke kripto, mungkin nggak terlalu pengaruh, gua nggak tahu. Tapi yang jelasnya kalau benar-benar dia lakukan, istilah dia tarik pelatuk gitu ya, itu ya stock market biasanya keras gitu ya. Terus juga logam mulia ya, buat saya kalau memang dia tarik ya bagus juga, saya serok. Lagi nunggu mana tahu harga emas drop lagi ke bawah ya kan, ya beli dikit lah ya kan gitu. Jadi itu kemarin FOMC ya, sementara hasilnya mungkin disuruh ini
lebih ketat lagi taperingnya. Jadi mungkin nggak soft gitu ya. Si Jerome-nya awalnya bilang mau soft kan, waktu pertemuan bulan kemarin itu kan. Nah, jadi yang FOMC ini kali ini gitu karena uh, inflasi yang melaju tinggi ya, belum lagi ini kasus COVID juga melonjak lagi gitu ya. Eropa juga sebagian udah kayak Austria lockdown lagi tuh katanya juga, di Belanda, di mana lagi tuh pada demo, mereka nggak mau dikekang ya, udah marah rakyat gitu. Jadi itulah banyak masalah ekonomi ya, makin nggak jelas. Yang jelasnya kita harus hati-hati. Market itu tiap saat berubah. Kalau kamu tanya, kok begini bisa? Kadang kita nggak bisa kebaca. Jadi makanya saya selalu ingatkan hati-hati apa yang mau mereka lakukan, mau dibuat apa, kadang kita nggak tahu. Yang jelasnya saya rasa ada sesuatu yang masih mereka rahasiakan, tiba-tiba mereka putuskan, boom, itu mungkin market goyang gitu ya, atau apa terjadi nggak tahu, makanya selalu wanti-wanti gitu ya. Dan yang jelasnya saya lihat berita juga, sebab banyak orang kaya tuh bilioner juga parkir duit, lagi standby duit cash mereka gitu. Kalau benar-benar terjadi juga mereka siap-siap serok gitu ya. Jadi itu yang ada yang nanya, nanya masa kemarin ribut di tweet aja si Elon sama si Chang Peng Chow ya, si Jet ya. Ya sindiran dikit lah, terlalu ini, dia cuma mungkin cara nanyanya kurang sopan ya kan. Gimana lu punya apa kayak transaksi sulit gitu ya, orang yang pegang Dogecoin ya kan ngeluh ya. Kalau dia tanya baik-baik, mungkin si Jet balas baik-baik, si Jet jelaskan mungkin ada kerusakan atau kebocoran di walletnya, diperbaiki ya, maka ditunda barang seminggu, transaksi tertunda gitu ya kan. Jadi si Jet kirim balik masalah Tesla dia dulu ya kan, dia sindir balik gitulah, makanya ya tersinggung si Elon Musk. Gua nggak pakai Binance lu cuma karena gua peduli, gua punya komunitas begini gitu ya kan, ya kayak anak-anak juga lah ya kan. Yang lucunya si Justin Sun sindir lagi ya kan, mandi ini pakai apa lucu juga lah apa ini. Nggak ada yang kok pengaruh nggak sama Doge ini ya, nggak lah, gimana malah justru ini bagusnya kalau kalian ambil sisi positif yang masih hold Doge yang sangkut. Saya kan selalu ingatkan hold kalian jangan proyek dia, tunggu proyeknya tahun depan, Doge to the moon. Nah di sini kalian bisa ambil satu kesimpulan, si Elon Musk belum meninggalkan Doge. Jadi dia masih proses, ada tiba-tiba saya rasa saatnya nanti Doge dipump balik. Misal mungkin ya di bulan Maret itu Doge to the moon saat itu. Jadi kalian yang hold Doge ini sebenarnya lihat kejadian kemarin itu, kalian masih sebenarnya ambil sisi positif bahwasanya si Elon Musk ini masih peduli Doge. Walau lihat aja transaksi begitu, komunitas Doge kasih tahu dia langsung beraksi gitu kan. Jadi dan juga benar yang kita lihat, dia punya ini, dia tetap sering dia post proyek to the moon-nya itu terus dikerjakan. Berarti saya rasa mungkin bulan Maret itu tetap jalan proyek to the moon-nya itu ya. To the Mars atau to the moon, gua nggak tahu. Pokoknya itu ada eventnya ya, bulan Maret itu. Kalau nggak salah bulan Maret tanggal 22 ya, kalau nggak salah. Kalian cek lagi lah di coin market kalender ya. Jadi lebih kurang itu, jadi nggak usah takut. Ini cuma apa namanya gitu, nggak penting lah. Yang penting kalian udah tahu dia masih peduli, berarti kalian yang hold Doge masih ada harapan gitu ya. Kadang intinya sabar, tunggu gitu ya. Terus ada yang tanya, Matic gimana ya? Ini gini nih, market kita ini ya, sebulan belakangan ini kan udah ke metaverse yang panas. Itu dia ada musimnya, seasonnya, giliran-giliran gitu. Nah ini lagi metaverse, kebetulan kita lihat terus juga karena dengan infrastruktur bill yang keluar, launya itu juga dengan FATF itu undang-undang regulasi yang dia itu kan agak nekan DeFi, maka DeFi agak ini. Tapi yang
sementara aja. Maka DeFi DEX agak melempam kan. Ada yang tanya Susi gimana makin turun. Ya justru kalau kalian ada stock hold aja. Kalau ada saya nambah muatan sebenarnya. Kalau misalnya dana masih banyak ya, tambah serok lagi jujur kondisi begitu ya kan. Misal Susi Swap gitu kan nggak apa-apa, Susi Swap tambah turun. Ada yang tanya kok Susi itu gimana, nanti ada masanya ya. Selama bulan ini belum habis, yang jelas kita pastikan bulan ini udah habis belum sambung tahun depan masih bulan ini continue. Ya udah tenang aja dulu gitu, sabar aja dulu ya, itu aja. Jadi misalnya banyaklah DeFi yang melempem ya kan, Cardano ya kan, Cardano ya, Sero ya kan, kalau ada dana taruh di samping gitu ya kan, biarkan tunggu ini masanya. Jadi kalau mau dibilang Cardano stable coin ya itu orang bodoh aja nggak ngerti gitu. Kalau mau dibandingkan, namanya kalau kita invest ya kita lihat itu 1 tahun chartnya, tablenya itu ya. Itu kalau dilihat satu tahun pergerakannya ini, itu Cardano udah naik lebih dari 900% loh ya. Jadi lebih bagus dari banyak berapa koin gitu ya. Cuma kita kan buat yang invest ini kita nggak takut karena long term ya kan. Misalnya ada orang nggak paham, oh Cardano udah masih smart contract karena si Charles kita. Ya orang nggak ngerti smart contract itu memang kalau Anda lihat roadmap-nya dari awal ya, dari dia bangun 6 tahun lalu, dia udah jelaskan di sini bukan smart contract masanya. Sampai tahun kemarin 2020 itu Sally hard fork itu bukan masa smart contract. Nah, udah ditargetkan di 2021 ini baru Gogon itu adalah proses smart contract-nya. Nah, dulu orang yang nggak ngerti, oh Cardano dari 6 tahun lalu kan Cardano nggak ada smart contract. Orang dia udah tahu prosesnya, roadmap-nya belum gitu, ya kan? Termasuk setengah tahun lalu Mark Cuban kan coba-coba sindir Mark Cuban. Terus si Charles Hoskinson ngomong, kita to the point langsung ngomong aja biar saya jelasin. Nah, adalah pertemuan ketemu sama Charles Hoskinson. Si Charles Hoskinson kasih tahu dia kenapa smart contract gua belum ada saat itu, sampai sekarang Gogon baru proses ini nih. Terakhir udah ngerti si Mark Cuban juga belanja ada hold Cardano juga. Akhirnya dia udah diam sekarang, sampai sekarang dia juga udah invest juga, udah beli barang Cardano juga. Jadi kadang orang nggak ngerti ini kenapa masih ada masalah. Cardano dia saya lihat sisi Charles Hoskinson ini sedikit mirip si Steve Jobs loh. Orangnya perfeksionis, harus detail gitu. Dan terus dia kenapa di language smart contract dia beda dengan yang lainnya, dia masih banyak masukkan language itu karena dia target pertama di Afrika. Di Afrika juga banyak bahasa. Jadi harus dicocokkan ke smart contract-nya ya. Karena dia pikirkan untuk dia targetnya itu dia bukan mau saingi Ethereum, banyak orang salah. Ya, dia itu targetnya dari awal dia udah bilang dia itu pengen jadi kayak Cardano itu sebagai Microsoft gitu atau Google gitu ya. Jadi dia mau banyak user gitu ya, bukannya tukang jual koin ini nanti enggak ya. Nah, di saat dia sukses di situ, siapa yang hold itu, maka di situ Anda seperti pegang saham Google atau Microsoft suatu saat. Nah, itu yang saya analisa gitu, kenapa saya suka Cardano ya. Satu alasan itu saya lihat itu berapa besar user ke depannya ya. Seperti Google, kenapa mereka bisa jadi hebat? Karena user. Facebook karena user mereka besar, akhirnya mereka bisa mengontrol gitu market semua ini itu ya. Microsoft juga begitu. Nah, itulah target daripada Cardano. Maka dia sekarang nggak penting orang mau bilang dia ini, nggak masalah, dia bangun semuanya gitu ya kan. Nanti ke depannya orang udah pada enak yang make semua ya. Dia target Afrika kan banyak sekali bahasanya gitu ya, yang nanti saat lakukan transaksi di smart contract-nya itu connect semua gitu ya. Jadi itu dia banyak memang agak makan waktu, tapi saya yakin ke depannya itu, kalau saya sih nggak goyang ya. Terus juga gini, rupanya saya baru tahu eToro ini ya, rupanya Ethereum Maxi eToro ini foundernya kalau nggak salah juga salah satu co-founder Ethereum juga, menurut saya dengar
semalam, ya. Jadi rupanya juga berarti ada politik, nggak tahu lah dikeluarin FUD begitu. Anyway, gua nggak peduli ya, saya pribadi ya, saya Cardano holder gitu ya. Saya nggak lihat hari ini, besok atau tahun depan, nggak. Target saya mau lihat lagi Cardano itu di next bulan 2025. That's it. Itu penjelasan saya, oke? Jadi itu aja. Terus yang XRP nggak usah takut, biarkan aja. Kemarin saya lihat berita, juga dia masih hire orang loh. Soal di Cointelegraph atau Coindesk, saya lupa tuh. Ada bahas Brett Garlinghouse yang sedikit sindir Dogecoin soal meme coin, nggak terlalu ini tuh. Terus kamu lihat ke bawahnya, baca itu dia baru lebih kurang hire itu 250 employee loh tambahan. Ya berarti kan berkembang terus, jadi nggak usah takut yang hold XRP. Intinya pegang XRP sama kadang harus panjang sabar. Tapi itulah nanti ke depannya itu market yang stabil kalau mereka udah kelar semua masalahnya. Oke. Terus ada yang nanya, banyak yang masih saya selalu repeat, kadang saya teks, saya malas sekarang teks banyak subscribe. Kok baca news di mana ini tuh, saya langsung ngomong, saya udah malas tag. Saya banyak baca news ya kan, mulai dari Cointelegraph, Coindesk, Mcrypto, Decrypt ya kan, ada Hall ya kan, terus yang langganan ada Bloomberg News ya kan, ada Wall Street Journal ya. Jadi the Daily Holder like that kayak gitu ya. Terus juga ya kita lihat-lihat ini berita juga kan, jadi banyak yang kita lihat gitu ya. Itu ada Fox News ya, Fox Business, CNBC Business kadang kita lihat ya, terus Kitco News gitu. Jadi banyak. Kalau Anda tanya saya, makanya kalau suruh saya ketik, saya dulunya komen, saya balas, capek saya ini ngetiknya gitu ya. Terus jelasin berulang-ulang sama aja gitu ya. Ya, tergantung kita. Berita juga kita jangan telan mentah-mentah. Bukan berarti misalnya Cointelegraph ya. Cointelegraph itu kita baca harus hati-hati. Kadang ada berita yang memang untuk dibayar gitu. Maka orang-orang bule kadang sindir Cointelegraph itu coin telelai katanya kan. Jadi nggak bisa telan-telan mentah juga kadang beritanya. Ada berita pesanan istilahnya gitu ya. Jadi gitu aja. Terus untuk hari ini saya lihat rekom koin yang bisa cuan dikit, inilah coba lihat, saya lihat DGB. DGB bisa dikit ya, ini BTC Dominance agak turun ini, tapi yang kuat Ethereum sama Binance, yang lain cuma Metaverse, lain altcoin ada yang merah juga gitu ya. 39,8 loh BTC Dominance. Jadi coba aja kalian untuk scalping hari ini, saya lihat yang bisa DGB, Digibyte ya, sama Loom. Coba aja itu dua, rezeki nggak ya. Coba aja, cuma hati-hati, ini udah malam Thanksgiving di sana juga. Besok Black Friday, apakah akan gelap, dark, down, kita nggak tahu. Yang penting selalu hati-hati, oke? Itu aja hari ini video saya. Salam saya buat teman-teman, saudara saya yang di Amrik, mereka yang merayakan Thanksgiving, ya kan? Juga buat yang teman-teman lain yang merayakan juga untuk Thanksgiving, saya ucapkan Happy Thanksgiving. Oke, salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.